Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kikarata shontokoro bushikiarana. Nikarata shokoro tahai megete kene. Kianata shontokoro shikirakata. Mantakarala mashokoro doshi. Kianata sotokoro shikirekata. Nikahasontokoro shikiarakata shantakarana. Nikishikiarana matana. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat. Engkau juga Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Semua jalan-Mu itu sempurna Tuhan. Semua jalan Tuhan itu sempurna adanya. Semua jalan Tuhan itu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama sekali lagi. Tetap percaya mujizatnya sampai detik terakhir, sampai menit terakhir. Karena setiap saat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Hamba berdoa Tuhan, beri anugerah, beri anugerah, beri anugerah, beri anugerah. Saudara, dalam segala hal atas hidup kita, tidak pernah itu terjadi tanpa yang namanya iman. Tetapi iman itu juga bukan usaha manusia. Iman yang sebenarnya Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema Kristus. Rema adalah bagian dari logos Alkitab kita seluruhnya ini, yang diambil dan dihidupkan Roh Kudus dan diberikan kepada kita secara pribadi. Rema merupakan firman Tuhan pribadi buat kita. Dan kalau itu masuk ke hidup kita, itu yang menghasilkan, menimbulkan iman. Bukan oleh karena seorang ahli Taurat atau seorang pendeta yang sedang berkhotbah menjelaskan isi firman dan membuat 1-2 orang kemudian percaya. Adalah orang yang bernama Bartimius, orang yang buta. Timius artinya haram, najis. Nama Bartimius artinya anak dari kenajisan. Alkitab mengatakan dia buta. Duduk di gerbang dekat kota Yeriko. Ketika rombongan Yesus banyak, orang banyak masuk ke kota Yeriko. Kalau Anda baca di Alkitab, setelah itu Tuhan keluar dari kota Yeriko. Apa yang terjadi? Alkitab tidak menulis. Bisa jadi di kota Yeriko juga tidak terjadi apa-apa. Ketika rombongan itu lewat, dia bertanya, itu siapa? Kenapa? Ada apa? Baca di Alkitab. Orang-orang mengatakan Yesus dari Nazaret yang lewat. Tetapi kalau Anda membaca firman, Bartimius yang buta ini tidak mengatakan Yesus dari Nazaret tolong aku, tidak. Dia meneriakkan sebuah pernyataan iman. Dia mengatakan Jesus, Son of David, anak Daud, kasihanilah aku. Orang mengatakan dia Yesus dari Nazaret. Tapi yang dikeluarkan dari iman dan hatinya beda dengan apa kata orang. Saya percaya tiba-tiba rohnya membangkitkan sesuatu di hatinya. Dan berkata dia bukan sekedar orang Nazaret. Dia anak Daud. Buat orang Yahudi, sebutan Son of David, itulah sebutan untuk Mesias. Pada waktu dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Makin dilarang dia teriak makin keras. Mengapa dia mengatakan Son of David?
Roh Tuhan kerja di hatinya. Iman, kebenaran jadi rema. Dan Tuhan berkata, panggil dia kemari. Itulah sebabnya dia berani lepas jubah kemiskinan dan jubah sebagai orang buta. Dia datang ke Tuhan dan Tuhan berkata, apa yang kau mau supaya aku perbuat kepadamu? Dan dia berkata, ya Tuhan, supaya aku bisa melihat. Hari itu terbuka matanya, dia melihat kembali. Anda lihat akan orang yang pendarahan 12 tahun, tidak ada yang berkhotbah kepada wanita ini yang mengatakan bahwa jamah jubahnya kamu akan sembuh. Firman mengatakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Setiap kali kita mendengar berulang-ulang tentang berita kebenaran, saya mau berkata buat saudara, biarkan itu masuk di hidup kita. Karena tiba-tiba satu hari, rohnya akan menyambar kebenaran itu, mengeraminya, dan jadi sebuah kebenaran. Dan waktu kebenaran yang dari rema Tuhan itu muncul di hatimu, wanita ini berkata, kalau aku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Mengapa ujung jubahnya? Kalau Anda membaca di perjanjian lama, ajaib sekali. Tuhan mengatakan pada ujung daripada jubah pria harus engkau beri jumbai. Dan itu tanda engkau tidak hidup menurut pikiran dan hatimu sendiri. Mengapa ujung jumbainya yang disentuh? Sebab ternyata wanita ini mau berkata, Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan hidup menurut pikiran dan mauku sendiri. Dan waktu dia sentuh itu, ada tenaga yang keluar dari Tuhan. Dan dia mengalami kesembuhan. Firman juga mengajar, kalau Anda baca dengan Alkitab dengan baik, Anda mengatakan akan ada satu hukum namanya the law of the first mention. Hukum penyebutan pertama. Dan hukum penyebutan pertama itu akan mempengaruhi, memberikan warna atas seluruh bagian lain daripada apa yang terjadi. Saya beri contoh. Kata worship pertama kali muncul ketika Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Dia mengatakan kepada dua bujangnya, kami akan sembahyang. Sebetulnya kata itu digunakan kata worship. Dan kata menyembah itu pertama kali muncul untuk menyebut seseorang memberikan sebuah sacrifice yang begitu besar artinya buat hidupnya dan diberikan kepada Tuhan. Itulah pertama kali kata worship itu muncul. Sehingga setiap kali kita hari ini mendengar kata penyembahan, kalau kata sacrifice-nya itu tidak ada, Anda kehilangan akan esensi yang paling penting dari setiap penyembahan. Anda boleh berbahasa roh setiap hari, tapi kalau hidup kita adalah hidup karena kedagingan, bukan hidup penyembahan yang benar, yang tiap kali merelakan apa yang paling precious dalam hidup kita, dan itu diminta oleh Tuhan dan kita mengiyakan, Anda kehilangan akan esensi daripada penyembahan yang sebenarnya. Nah, hal yang sama berkaitan dengan pekerjaan roh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita membaca kisah para rasul, maka saudara sebenarnya mulai membaca kisah daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan waktu muncul pertama, maka firman menyebut pertama kali tindakan yang dilakukan adalah kata tiba-tiba. Dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika firman menceritakan tentang bagaimana roh Tuhan turun, para murid sedang berdoa di kamar loteng di Yerusalem, dan firman mengatakan tiba-tiba. Roh Tuhan yang turun sampai dengan hari ini muncul pertama, sifat yang disebutkan pertama adalah
dia bergerak dengan tiba-tiba. Artinya di saat yang tidak pernah kita duga, yang kita pikir ini tidak akan terjadi apa-apa, akan terjadi sesuatu yang normal dan wajar yang pernah kita alami. Dan firman berkata tiba-tiba. Dan kalau itu tiba-tiba, maka artinya setiap saat dalam kehidupan kita semuanya bisa terjadi. Mendadak dia bisa hadir di hidup kita. Mendadak dia bisa masuk ke rumah kita. Mendadak dia bisa masuk ke rumah kehidupan dan hati kita. Dan mendadak dia bisa menghadirkan sesuatu yang ajaib dalam hidup ini. Jangan lepaskan satu detik pun yang engkau berharap mendadak tiba-tiba rohnya akan berbuat sesuatu. Mungkin beda dengan apa yang Anda pikirkan. Mungkin bentuknya dan caranya beda. Tapi saya percaya, dalam detik yang terakhir sekalipun, dia sanggup mengerjakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amen. Pak, doa saya nggak terjawab. Saya berkata belum tentu. Saya pernah cerita, Tuhan pada waktu itu perintahkan saya datang ke radio untuk doa kesembuhan ilahi. Saya datang dengan begitu yakin karena Tuhan yang suruh. Saya datang dengan begitu yakin banyak orang akan disembuhkan. Pada waktu saya duduk di studio, saya mulai berkhotbah, membacakan firman Tuhan. Ada beberapa teman yang ikut masuk ke studio, ada beberapa orang Jakarta duduk di bawah di karpet. Dijamah Tuhan, dia berkata, Pak, hadiratnya luar biasa. Tapi Anda tahu kenyataannya? 1 jam lewat, hanya kira-kira 50-51 orang SMS yang masuk. Dan saya mau beritahu Anda, tidak satu pun yang menceritakan dia disembuhkan Tuhan. Secara manusia timbul pertanyaan saya, mana Tuhan? Engkau yang menyuruh aku khotbah di radio mendoakan orang sakit. Rupanya hari ini semua orang Natalan, tidak ada orang dengar radio. Hanya 50-51 orang yang kirim SMS. Dan kemudian berhenti. Dan tidak ada satupun yang bersaksi dia sembuh. Ketika saya hadapkan ke Tuhan, Roh Kudus berkata, yang kerjakan aku nak, bukan kamu. Bagaimana aku bekerja, itu urusanku. Lalu saya berkata, Tuhan, aku harus bagaimana? Sudah selesai kan? Pulang, istirahat, siapkan diri buat acara bahtera. Saya pulang dengan pertanyaan di hati. Kenapa seperti ini Tuhan? Saya minta roh Tuhan mengkoreksi hati saya. Jangan-jangan ada motivasi sikap hati saya yang keliru. Jangan-jangan tiba-tiba sudah jadi terlalu sombong dan terlalu yakin pasti ada kesembuhan. Dan selama sekian menit itu tidak ada apapun yang dia katakan. Saya masuk kembali ke rumah, saya tertidur. Ketika bangun saya diberitahu dari Rema, dia berkata, Pak, ternyata line SMS kita jam, Pak. Yang masuk begitu banyak. Sudah ratusan yang masuk. Dan masih terus masuk. Dan dia berkata yang sembuh banyak sekali. Hari itu saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sebetulnya Engkau sudah jawab doa kami. Tapi manusia ini kalau belum sampai di tangan, kita nggak pernah mau percaya. Saya beritahu demi kasih Tuhan. Bukan Tuhan tidak menjawab loh. Saya percaya jawaban doa kita sudah Dia iakan. Ketika Daniel minta pengertian, Tuhan kirim Gabriel. Dia berkata apa? Di saat yang sama, di hari yang sama, engkau berdoa minta pengertian, Tuhan mengutus aku. Bukankah Tuhan itu langsung memberikan akan jawabannya? Bukankah Tuhan langsung menjawab? Tapi kenyataannya, Daniel tunggu doa puasa 21 hari. Apa yang kemudian terjadi ternyata? Waktu Gabriel turun dicegat oleh penguasa udara Persia dan Media. Terjadi pertempuran yang luar biasa.
Sampai kemudian Tuhan kirim Mikael dan pasukannya untuk tolong Gabriel. Gabriel tinggalkan pertempuran, sampaikan jawaban Tuhan kepada Daniel, dan dia balik melanjutkan akan perangnya. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan adalah Tuhan yang dengan cepat jawab akan doa kita. Tiba-tiba sesuatu yang supranatural akan masuk ke kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan waktu. Kita punya Tuhan yang hidup, yang tiba-tiba akan bergerak, sentuh kehidupan kita, membuat perbedaan dan perubahan. Itu Tuhan yang kita sembah. Mari semua angkat tangan di hadapan Dia dan percaya tiba-tiba Roh-Nya akan turun buat kita hari ini. Suddenly a touch from heaven. Ya Tuhan, Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Jesus came and set me free. Dan Tuhan, biar Engkau bicara kepada hidup kami. Hamba berdoa jangan lewatkan satupun Tuhan. Sentuh kami. Dengan mendadak Engkau akan masuk ke bait-Mu. Dengan mendadak Engkau akan masuk di pintu rumah kami. Dengan mendadak Engkau masuk di pintu hidup kami. Kami percaya sewaktu-waktu terjadi dan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang mengajar kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Lihat mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Hari ini Tuhan beri tema Law of Grace, hukum atau anugerah kasih karunia. Lukas pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ajaib sekali kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya kata loh batu itu diterjemahkan tablet. Hari ini orang pakai tablet, ikut-ikutan zaman Musa, tablet saudara. 23. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah? Bahasa Inggrisnya, sebab daging manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami, dan tetap hidup. 27, mendekatlah engkau Musa, ya mendekatlah engkau, dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakannya kepada kami, segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. 28. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku,
Maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kalau Anda membaca pada pasal yang ke-6, diberikan sebuah rangkuman yang ajaib, judulnya kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Saudara sekalian, apa yang sedang kita baca tadi, itulah sebuah keadaan di mana orang Israel memilih. Mereka memilih hukum dan mereka tidak memilih akan kasih karunia. Kalau Anda membaca pasal sebelumnya, Tuhan bicara dan dia tulis dengan jarinya 10 perintah Allah di 2 loh batu itu. Lalu kemudian setelah Tuhan berbicara, reaksi orang Israel aneh. Dia panggil Musa, mereka berkata begini, Musa, kami dengar Tuhan bicara, luar biasa. Dia nyatakan kemuliaannya begitu dahsyat. Tapi, jangan terus-terusan begini. Kami pasti mati kalau caranya begini. Maka lebih baik, kami pulang aja. Engkau menghadap ke Tuhan lagi, nanti Tuhan ngomong apa, sampaikan ke kami, akan kami kerjakan. Saudara, tahukah Anda pernyataan itu artinya apa? Kami berhenti mendekat ke Tuhan. Kami mau pergi aja. Berikan kepada kami perintahnya suruh apa, nanti kami kerjakan. Sebenarnya mereka sedang menolak sebuah relationship. Dan relationship itulah yang sebetulnya melahirkan anugerah. Yohanes mengatakan, dari kelimpahannya, dari kepenuhannya, dia memberikan anugerah untuk anugerah berikutnya buat kehidupan kita. Bukan dari aturannya, bukan dari hukum tertulisnya, tapi dari kelimpahan atas hidupnya yang mengalirkan akan anugerah. Saudara sekalian, inilah yang menjadi struggle banyak orang sampai dengan hari ini. Kehidupan kita ini adalah kehidupan bukan karena hukum Taurat, tapi kehidupan karena kasih karunia. Tapi saya belajar, hukum tanpa hubungan dengan Tuhan akan mematikan. Terbukti, Taurat tidak bisa menyelamatkan. Tetapi kalau kita bicara anugerah, tanpa hubungan dengan Tuhan yang ajaib, yang muncul adalah keliaran. Saya mendengar beberapa orang cerita, dengar khotbah, oh semua diberes Yesus. Sampai nanti dosamu sudah mau mati pun tetap dosa terus, sudah beres. Keluar dari gereja ngerokok. Sudah bertahun-tahun berhenti, dia berkata, oh gak apa-apa ternyata. Sudah diberesin sama Yesus. Plus. Sebagian keluar dari gereja, cari pacarnya yang lama. Ditinggal keluarganya, dia main gila di luar. Enggak apa-apa.
itu karena tidak ada hubungan. Anda hanya memanfaatkan ayat, cuplikan-cuplikan ayat untuk kepentingan dagingmu sendiri. Tapi mari kita lihat sebuah poin, mari kita lihat dari sisi hati Tuhan. Saudara, apakah orang berkata, Pak, kasih karunia akan membuat kita sembarangan? Ternyata tidak. Karena waktu mereka mengatakan begini, Musa, engkau menghadap Tuhan. Engkau dengar perintahnya apa? Sampaikan ke kami dengarkan lewat kamu, dan kami akan mengerjakannya. Saudara, ketika mereka ngomong itu, mau dengar dan mengerjakannya. Itu intinya. Mau mendengar Tuhan ngomong apa dan mengerjakannya. Ternyata, saudara, Tuhan ngomongnya begini. Yang mereka katakan itu baik. Seandainya hati mereka selalu begitu, takut dan gentar kepadaku. Saya menemukan sebuah terjemahan hurufiah yang oleh para ahli mengatakan inilah terjemahan yang sebetulnya ungkapan hurufiahnya, letter lehnya itu seperti ini. Dalamnya Tuhan tuh ngomong begini. Ketika dia dengar, mereka mau mendengar dan melakukan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan ngomong begini. Siapa yang memberikan itu kepada mereka? Siapa yang memberikan hati seperti itu kepada mereka yang akan bisa mendengar dan melakukan kehendakku? Dia mengatakan, siapa yang memberikan itu sehingga mereka memiliki hati yang seperti itu di dalam mereka? Tuhan tuh sampai bertanya-tanya, kok kamu bisa ngomong? Kami mau dengar dan melakukannya. Dia nggak tanya sebetulnya. Ini Anda harus membayangkan seseorang yang punya semuanya, dan cuma dia yang punya. Ada orang yang mengaku punya itu, dan dia berkata begini, siapa yang memberikan itu? Sehingga mereka punya hati seperti itu di dalam mereka. Kemudian dia berkata, mereka telah menolak untuk menerima hati seperti itu dariku. Tuhan seperti orang bingung, tanda petik. Dia berkata, loh, aku mau beri aja mereka tolak. Kok mereka berkata seperti itu? Kok mereka punya itu? Bisa nangkap, saudara? Karena dia berkata, mereka menolak pemberianku itu. Lalu kemudian Tuhan berkata, who then can supply it? Siapa yang bisa memberikan itu selain aku? Ngerti, saudara? Jadi hati yang berkata, kami mau dengar dan melakukan, yang punya itu Tuhan. Dan untuk seperti itu, saudara mesti punya hati seperti itu. Makanya saya berkata, hukum itu aturan, tidak mungkin kita bisa genapi, nggak mungkin. Karena untuk menggenapi itu, Anda harus punya hati seperti itu. Nah, hati seperti itu hanya bisa kalau diberi oleh Tuhan. Pemberian Tuhan itu bukan karena aturan-aturan, tapi sebuah hubungan dengan Dia. Karena keluar dari kelimpahannya, Anda mendapatkan anugerah demi anugerah. Jadi kalau orang bisa berkata, Tuhan, karena Engkau menyelamatkan aku, hubunganku dengan Bapakku dipulihkan, maka Engkau akan berkata, sebenarnya Tuhan, Engkau memberikan kepadaku hati yang bisa membuat aku mendengar dan melakukan apapun yang Engkau mau. Nah, orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, orang itu adalah orang yang mendengar dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Itu anugerah. Makanya Tuhan mengatakan dia tidak pernah menghapus atau membatalkan 10 perintahnya, enggak pernah. Tapi Alkitab mengatakan itu perintah bukan lagi di luar, dimasukkan, diukir di loh hati kita. Dia memberikan kepada kita hati yang baru untuk bisa mendengar dan melakukan yang Dia perintahkan.
Saya beri contoh lagi. Saya berharap saudara bisa belajar sangat banyak dengan itu. Alkitab menceritakan misalnya yang kita sering kali baca tentang orang muda yang kaya. Suatu hari dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kalau Anda sudah mulai dengan aku harus berbuat apa, sudah salah. Sudah Taurat, karena tidak pernah itu karena aturan, enggak, hubungan. Dan Tuhan mengatakan dengan hati yang penuh belas kasihan, dia berkata, ini ada monyet megang kacang ini. Dan dia berkata, lepaskan semua, ikut aku. Dia kecewa. Kalau Anda bertanya, aku kurang apa? Selalu akan ada kurangnya. Karena nggak ada orang sempurna. Kita mengerjakan yang Tuhan perintahkan itu semata-mata karena apa? Tuhan memberikan hati seperti itu kepada kita. Kalau itu hati tidak diberikan, nggak bisa. Saya beri contoh, saudara. Saya beri contoh. Kalau Anda punya anak dalam rumah tanggamu, ada aturannya enggak? Sebetulnya. Ada enggak? Ya ada, ya tidak. Tidak ada, wong tidak pernah tertulis. Ya toh? Beberapa orang tua mungkin sampai tertulis. Tapi rata-rata keluarga kan tidak toh. Peraturan di rumah ini, 1, bangun jam 5 pagi. 2, pulang maksimal jam 12. Yang ketiga, baca Alkitab 50 pasal. Ada nggak gitu? Yang keempat, ketemu orang tua memberikan hormat dengan membungkukkan badan sampai separuh. Ada nggak sih, saudara? Ya ada, ya tidak. Ya rumah tangga kan juga tidak sembarangan toh. Anakmu bawa cat, kemudian tembokmu dicat merah, kuning, hijau. Ini pelangi Pak, perjanjian dengan Tuhan. Semua dicati begitu, ya enggak juga kan. Tetap ada rule of the game-nya. Dalam urusan dengan apapun itu ada. Tapi cobalah lihat keluarga demi keluarga kita. Dari yang tidak sempurna sampai yang tidak sempurna. Karena memang gak ada yang sempurna. Yang jalan itu karena hubungan atau karena aturan. Yang di aturan itu ada, kalau Anda masuk penjara itu saudara, ada aturannya. Tapi dalam keluarga, aturan itu menyatu dalam sebuah hubunganmu antara keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain. Iya kan? Kan gak ada misalnya nih, istrinya terlambat bangun. Mama, kamu terlambat 30 menit. Denda $30. Kan gak ada. Gak ada toh. Paling-paling berkata gini, bangun kok siang toh. Oh aku teler, capek, kemarin habis nari 13 tarian, telat 30 menit. Ya sudah toh. Oh ya, kan begitu toh. Tapi juga tidak berarti, mari sembarangan, semua berbuat apapun. Enggak juga toh. Suaminya bawa cewek lain, istrinya bawa cowok lain. Kan kacau dan namanya kalau gitu saudara. Itu hubungan sudah kacau itu. Dan memang betul kata firman, ini yang masalah. Begitu 10 perintah diberi, mereka berkata stop. Kami pulang aja. Semua sampaikan lewat Musa. Salah. Hukum mau diberi, Tuhan masih ingin punya hubungan, jalan lebih intim dengan mereka. Makanya dengan sedih Tuhan berkata, suruh mereka pulang ke kemah mereka. Tapi kamu Musa, kamu di sini. Berdiri di dekatku. Kerinduan hatinya adalah menjalin sebuah hubungan yang dulu pernah dimiliki sebelum manusia jatuh dalam dosa. Coba lihat bagaimana cara Alkitab mengungkapkan itu. Tuhan lagi jalan-jalan. Kan gak pernah berkata, maka ketika Adam memakan buah itu, maka 300 sangkakala berteriak di sekitar, wah, gempa-gempa terjadi. Dan Tuhan berkata, Adam, kamu melanggar perintahku. Enggak ada tuh. Dia kejar, dia cari, Adam, di mana engkau? Saudara tahu yang namanya hubungan dengan Tuhan seperti itu. Tidak berarti membuat hidup kita liar, sembarangan. Oh tidak.
Kalau ada yang namanya kasih dan cintamu di sini dengan Tuhan, hidup bukan lagi begini. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Ini boleh nggak boleh? Nggak lagi begitu. Hubungan kita dengan Roh Kudus akan membuat tiba-tiba ada seperti alarm di sini. Ada sesuatu yang keliru. Dia bunyi. Didit, didit. Sebagian orang dengar satu lagi, cuma saat kejap, didit, didit, dia bangun. Ada orang yang sampai alarmnya teriaknya, didit, didit, didit. Tidur lagi, ada. Itu perlu made in China, zaman kuno. Baru dia bangun. Ada lagi yang seperti Mr. Bean. Alarm itu menggerakkan begitu rupa sehingga air mengguyur ke mukanya, ada. Tapi itulah alarm bukan yang di luar, yang di dalam. Ngerti saudara? Itulah yang sebetulnya Tuhan rindukan. Kalau kita hanya mengikuti akan hukum aturan, gak bisa lah, percayalah, gak bisa. Kecenderungan manusia itu makin dilarang, seperti makin diperintahkan. Kalau ada orang kita umum, roti ini dibagi, bukan hanya di sini saudara, dibawa pulang tidak ada untungnya lagi. Malah kita potong sebagian masuk intas. Terima kasih Pak Daniel mengingatkan kami bawa pulang buat anak saya. Begitu saudara. Tapi itulah kenyataan dalam kehidupan kita ini. Seringkali semakin kita dilarang, semakin didorong. Saudara tahu yang namanya pelanggaran lalu lintas itu karena apa? Kenapa ada namanya pelanggaran lalu lintas? Karena ada rambunya. Pak, kita ingin membuat satu kota tidak ada pelanggaran lalu lintas. Gampang. Copot semua rambunya. Pasti gak ada pelanggaran. Anda mau siksak jalan kanan, jalan kiri boleh. Gak ada marka jalannya, gak ada aturan sama sekali. Pak polisi semua boleh istirahat tidur. Kita umumkan hari ini kota Semarang bebas pelanggaran lalu lintas. Bisa gak? Jamin bisa. Caranya Pak, cabut semua rambunya. Gak ada lampu merah, hijau, kuning, gak ada lampunya ungu, warna disco semua. Udah. Pasti gak ada pelanggaran. Ya toh? Lo tuh kan melanggar Pak, dasarnya apa? Gak ada merah, ungu, dan kuning, masa kemasan. Lampu disco. Lo itu kereta api kok nabrak mobil? Yang gak ada palang pintunya. Bebas, tidak ada pelanggaran. Secara hukum. Tapi manusia, aneh. Dan Tuhan tetap kerajaan. Kerajaan surga ada aturannya. Itu harus diberikan. Tapi Tuhan mengerti. Kalau hanya begitu toh, gak ada gunanya. Gak bisa. Itu harus ditanam di sini. Dan dia berkata, dari mana mereka bisa mengaku punya hati seperti itu? Sedangkan aku mau berikan saja ditolak. Lalu siapa yang bisa supply memberikan kepada mereka hati seperti itu? Gak ada saudara. Saya masih ingat cerita Pak Yusak beberapa tahun lalu. Ada seorang yang punya kepercayaan lain. Dia sudah ketemu dengan banyak pendeta. Dia bertanya, aku bukan orang Kristen, aku tidak percaya Yesus, aku bisa masuk surga tidak? Semua pendeta berkata, tidak bisa. Karena jalan ke surga cuma Yesus. Dan itu menimbulkan perdebatan. Kalau orang tidak percaya Tuhan, Anda ngomong begitu, pasti reaksi pertama marah. Dan dia juga mungkin kesal dengan semua pendeta, lalu mendengar ada pendeta paling aneh di Indonesia. Dia pengen ketemu pendeta paling aneh, ketemu kalau nggak salah di Ungaran itu. Lalu kemudian ketemu dengan Pak Yusak. Mengajukan pertanyaan yang sama. Aku nggak percaya Yesus, aku pegang agamaku, bisakah aku ke surga? Pak Yusak berkata, bisa. Dia mantap, betul ini aneh ini. Yang lain semua bilang tidak bisa, cuma ini yang bilang bisa. Inilah pendeta paling aneh. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dia tanya lagi, lah caranya bagaimana? Oh caranya gampang,
turuti semua aturan dalam kitab sucimu apa, ikuti semua, tidak bercacat, ikuti semua. Kamu nurut semua itu, kamu masuk surga. Dia bilang, ya nggak bisa. Berarti kamu ke neraka. Karena kamu nggak bisa ngikuti aturan agamamu sendiri. Ya toh, semua agama kan punya kitab toh. Nah coba Anda ikuti. Sampai bodol saudara. Keriting kulit-kulitmu nggak bisa. Karena manusia begitu. Kalau ada lampu merah itu ya, mata itu selelatan. Ada yang nonton, ada yang sepi, kecenderungan tabrak. Kalau bisa ngelanggar, persis tuh, wah ketawa, wah hahaha. Aneh. Kemarin kapan hari saya pulang diantar teman, traffic light di sini, merah. Ada cewek 3 atau 4 saudara, naik motor. Terabas dan lolos tidak ketabrak, ketawa, wah, saya heran kadang-kadang itu. Tapi itulah manusia, sudah boncengan 4 tanpa helm, lampu merah diterabas, selamat, ketawa bangganya luar biasa. Itu manusia. Sebagian ada yang nekat, vulgar, sebagian ada yang malu-malu. Tapi itulah manusia. Manusia tanya, apa Pak Yusak bisa menggenapi seluruh isi Alkitab? Tidak bisa, ke neraka juga katanya. Jadi membawa orang ke neraka rame-rame. Tapi beliau berkata, oh enggak, saya tetap ke surga. Kok bisa? Yesus sudah bayar semua dosaku. Saudara, pertanyaannya begini. Apakah setelah itu Anda bebas lakukan apa saja? Enggak. Kalau Anda kenal dan terima Yesus, engkau terima anugerah hati yang mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dimasukkan di sini. Makanya Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Itu perintah hanya bisa dikerjakan karena hubungan kita dengan Dia. Apakah Tuhan kau izinkan menuliskan di sini segala sesuatu yang Dia mau berikan dalam hidup kita? Atau kita hanya berkata ini aturannya di sini? Kalau aturan hukumnya di luar, nggak akan bisa. Dengan pengertian itu, ini yang ajaib. Coba lihat Bilangan pasal 12. Bilangan pasal yang ke-12. Lihat mulai ayat yang pertama. Bilangan pasal 12, lihat pada mulai ayat yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, hubungan itu memang membuat perbedaan. Hubungan itu menciptakan sebuah pengertian yang sangat dalam. Dan hubungan itu tidak bisa dinilai dengan apa yang di luar. Sekali lagi, tidak berarti bahwa hubungan itu membuat kita berhak bebas mengerjakan apapun. Tapi penilaiannya bukan lagi apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Dan seringkali kita nggak bisa mengerti. Tapi sebetulnya kalau Anda mencoba sedikit aja memahami,
Dalam hubungan Anda dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, Anda bisa perhatikan. Coba Anda perhatiin ya. Gini saudara, ini paling gampang. Apakah orang mengatakan ini ketidakadilan? Menurut saya ya, dalam tingkat tertentu kelihatannya ya. Tapi itu wajar, manusiawi. Contoh begini, kalau ada anak kecil, tiba-tiba dia naik di meja makan, terus semua dicomoti, Anda kan teriak pertama, hei, turun. Ya kan? Tapi kalau itu cucumu sendiri, bisa begini, lucu ya. Aneh toh? Perbuatannya sama, ngelihatnya beda. Kenapa? Ada ikatan batin di situ. Yang tadi engkau sebagai petugas, tiba-tiba engkau muncul lagi sebagai opa atau oma. Nah, itu seringkali nggak difahami. Bagaimanapun hubungan kita dengan Tuhan adalah segala-galanya. Nanti Dia berikan itu hukum di sini. Bukan lagi hukum di luar. Miriam dan Harun tidak ngerti soal itu. Dia berkata, emang cuma dia dipakai Tuhan, kita juga kok. Tidak pernah ada penjelasan lebih jauh di Alkitab, mengapa Musa kawin lagi, gak jelas. Tidak juga diceritakan di Alkitab, kenapa dia ambil perempuan itu, gak jelas. Tidak juga jelas kemudian di Alkitab, secara hurufiah, akhirnya anaknya siapa, punya anak berapa, gak jelas. Ada bagian yang ditulis di Alkitab, hanya itu. Kenapa? Ya itu haknya Tuhan. Sekian tahun lalu, saya tulis kisah hidupnya Pak Yusak. 3 bulan kira-kira, 3 buku itu saya habiskan 3 bulan. Kalau Tuhan perintah, hasilnya pasti ajaib. Dan buat saya 3 bulan itu sebuah bulan-bulan pembelajaran. Saya seringkali duduk di meja dengan laptop saya, depan saya ini tembok. Seringkali saya lihat seperti ada orang di depan saya ini, waktu itu tembok loh saudara. Ngajari ke saya ngomong. 3 bulan, ayatnya di mana, ini bagaimana. Begitu pekerjaan, haleluya. Kalau nggak disuruh Tuhan, jangan buat itu saudara, berat sekali. Tapi kalau Tuhan yang suruh, cepatnya luar biasa. Satu bagian, saya mau, karena beliau cerita di kasetnya itu, saya ambil bagian beliau cerita tentang kejatuhan. Saya sempat telepon ke Bandung, saya bilang, saya kok cuma dapat kaset ini pendek cerita soal ini. Mau nggak cerita lebih panjang? Oh, beliau cerita, semua diceritain. Sudah selesai, saya kembali ke meja saya. Ketika saya mau ketik saudara, suara tuh gema keras sekali. Apa yang dikatakan di kaset itu saja. Yang aku sudah lupakan, jangan kau ungkit. Tulis itu saja. Kalau Anda baca lagi, itu bab yang paling pendek. Gak keluar lagi. Nulis apapun lagi, gak bisa, berhenti di situ. Apakah berarti Tuhan itu mau berkata, oh kalau yang ini boleh sembarangan? Enggak tuh. Saudara kan tidak pernah mengerti ya. Hari-hari ketika seseorang itu jatuh, Anda berpikir dia sudah jadi sampah, dia kotoran. Detik Anda teriak seperti itu, orangnya lagi tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan selesai dengan itu. Kalau dia selesai, engkau tidak selesai, engkau bermasalah. Itulah hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau pakai hukum, dalam hukum itu hanya berkata jangan. Tapi bagaimana menuntaskan ketika terlanggar? Nggak jelas. Tiap tahun paling-paling di hari Yom Kippur itu, membuat pendamaian setahun sekali. Bagaimana kalau orang itu mati sebelum Yom Kippur? Bagaimana kalau dia tidak sadar dia melakukan itu? Nggak jelas. Tapi hubungan dengan Tuhan itu luar biasa. Ada rombongan Nabi berkata kepada Elisa, lihat tempat ini terlalu sesak.
Dan dia berkata, izinkan kami menebang pohon di sungai Yordan untuk membuat rumah buat kami. Elisa berkata, silahkan. Tapi satu di antaranya cerdas sekali. Dia mengatakan, kalau boleh, Tuhan ikut dengan kami. Elisa artinya the Lord is my Savior. Kalau boleh Tuhan juru selamatku, jangan jauh dari kami. Kami kerja, ikut kami. Elisa berkata, baiklah, dia ikut. Pada saat seseorang menebang pohon dan mau merobohkannya, mata kapaknya jatuh ke sungai. Dan dia teriak, Tuhan, celaka, itu barang pinjaman. Kedekatan tanpa jarak dengan Jehovah is my Savior membuat seketika itu Elisa bertanya, di mana jatuhnya? Di situ dilemparkan kayu dan kapak itu mengapung kembali. Itu hubungan. Hubungan dengan Yesus adalah pada saat kau sadar aku sudah di luar kehendaknya. Tiba-tiba Anda bisa datang di kamarmu dan tersungkur berkata, Tuhan, ampuni aku. Dan mendadak hari itu semuanya selesai. Tidak berarti kita bisa berbuat semuanya. Tapi karena mendengar dan melakukan itu di sini. Seperti Tuhan tanam sesuatu di hati kita. Dan tiap kali ada yang tidak beres, Roh Kudus ungkit itu. Dan Roh Kudus mulai berkata, ini gak benar. Ini gak bisa begini. Ini bukan dari Tuhan. Dan tiba-tiba hati kita bisa berbalik. Ajaib loh saudara. Kalau kita hidup karena aturan saja, Alkitab mengatakan huruf itu mematikan. Tapi roh menghidupkan. Saya berdoa, kita tidak menolak pemberian Tuhan. Apa yang orang lain tidak bisa berikan. Hati yang selalu berkata, aku mau dengar. Dan aku Tuhan mau melakukannya. Itu di sini. Bukan di sini. Dan tiba-tiba engkau sedang dimanapun, engkau bisa mendengar dan diberi anugerah untuk melakukan. Engkau bisa mendengar dan diberi anugerah melakukan. Dalam semua hal, hidup Anda akan beda. Karena banyak orang tiba-tiba tanpa dia sadari, dia sedang melakukan akan perintah dan hukum Tuhan. Bukan dengan bondage, dengan tertawan dan terikat, dan dengan tertindas. Tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Kita melakukan dan tidak melakukan bukan karena boleh dan tidak boleh. Sudah berubah yang di sini. Ganti dari Tuhan. Aku ingin membuat engkau disukakan. Aku ingin menyukakan hati Tuhan. Amen saudara. Kalau itu terjadi, akan luar biasa. Dan itu yang dia tawarkan buat kita. Hati yang hanya Tuhan yang bisa memberi. Orang Israel, ketika dia menolak hubungan itu, Tuhan mengatakan, siapa yang memberikan itu? Sehingga mereka punya hati seperti itu. Hati yang bagaimana? Yang berkata, aku mau mendengar dan melakukannya. Dan Tuhan berkata, mereka telah menolak pemberianku akan hati seperti itu. They refuse to receive such a heart from me. Mereka menolak hati seperti itu daripadaku. Who then can supply it? Siapa yang bisa memberikan itu kepada mereka? Hati yang berkata, kami dengar dan kami melakukan. Hanya Tuhan yang bisa memberi. Amen saudara. Ada satu teman dari Jakarta yang datang ke Semarang, dipanggil pulang ke rumah Bapak. Anak ini baru umur 11 tahun. Dan memang mengalami penyakit gagal ginjal. Waktu ke Inggris ikut,
Anak yang dari kecil sebetulnya sering sakit, sering tidak masuk sekolah karena kesehatan, terganggu dari sejak kecil. Di UK ketika jalan sudah agak sempoyongan, beberapa teman menanyakan, dia bilang oke, saya oke, dia coba tutupi semua. Tapi semua orang tahu dia mengalami gagal ginjal. Akhirnya ketika ada acara bahtera, dia insist, dia bilang aku mau ikut. Orang tuanya berkata, nah apa gak baik kamu di rumah istirahat? Dia bilang enggak, aku mau ikut. Dan itulah saat dimana dia sedikit paksa ayahnya ikut dengan dia. Karena selama ini yang ikut hanya mamahnya dan ayahnya gak pernah ikut. Dan hari pertama kami beberapa hamba Tuhan sempat mendoakan dia. Wajahnya, mukanya sudah agak bengkak, pucat. Didoakan, tidak ada pesan Tuhan apa-apa. Akhirnya hari kedua keadaannya makin melemah. Dia kejang dan sempat tergigit lidahnya sampai berdarah. Lalu kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dibawa ke rumah sakit dia masih sadar. Dia berkata kepada mamahnya. Dia berkata, "Mamah, ini perjalananku sendiri dengan Tuhan Yesus. Ini perjalananku dengan Tuhan Yesus." Mamahnya tidak ngeh yang dia katakan. Orang tuanya, teman-temannya tidak tahu apa maksud perkataan itu. Dan kemudian dia terbatuk-batuk sehingga dia berhenti berkata-kata. Dibawa masuk ke rumah sakit, diberitahu kondisinya, dicek keadaannya. Memang sudah memburuk sekali. Dan akhirnya kemarin Tuhan bawa dia pulang ke rumah Bapak. Kira-kira jam 1:30, jam 2 saya nyusul ke kamar jenazah. Begitu masuk, saya lihat seperti anak yang tertidur. Tidur dengan wajah tenang sekali. Dari situlah cerita itu muncul. 11 tahun Tuhan bawa pulang. Saudara, tapi jalan dengan Tuhan itu bukan hanya kelak ketika Anda sudah pulang ke rumah Bapa. Ketika engkau di dunia, Tuhan tawarkan keajaibannya, jalan dengan Tuhan. Satu kali Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan utus malaikat mendahului engkau, menghalau semua lawanmu, dan memberikan tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu." Musa berkata, "Jangan Tuhan, jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami." Malaikatnya memang ajaib. Dia berkata, "Aku tidak mau malaikat, aku ingin engkau." Dan Musa mengatakan, yang membuat kami dibedakan dengan bangsa lain ialah karena engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Saya berdoa, hidup kita akan hidup perjalanan dengan Tuhan. Kematian memang akan membuat kita menikmati surga kekal dengan Tuhan Yesus, kalau engkau anak-anaknya. Tapi di dunia ini, biarkan dia buat jadi sebuah taman Tuhan, buat kehidupan kita. Kerinduan hatinya adalah memiliki persekutuan yang intim dan dekat dengan saudara. Bukan hanya di kamar doa, tapi kemanapun engkau jalan, dan bahkan berapapun usia saudara, engkau bisa berkata, "Aku jalan dengan engkau Tuhan. Aku jalan dengan engkau." Dari sejak kecil, ketika anak saya pertama lahir, beberapa saat kemudian seorang hamba Tuhan berkata, nanti di usianya yang ke-6 tahun, Tuhan akan temui dia. Pada waktu itu kita tidak punya banyak pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Tapi saya mendengar perkataan itu, usia 6 tahun, dia akan ketemu dengan Tuhan. Dan saya masih ingat siang hari itu saya baru pulang dari Cirebon.
Habis khotbah di tempat Ibu Nani, saya pulang sampai rumah kira-kira mungkin jam 2. Lalu anak saya datangin saya, masih kecil, umur 6 tahun. Sekarang di depan saya sudah gede. Dan dia berkata, "Papi, tadi aku dengar suara." Ngomongnya begitu. Saya lagi capek mau tidur, dengar dia bilang, "Aku dengar suara." Saya godain dia, saya bilang, "Suaranya kecil atau suara gede?" Dia berkata gini, "Ya enggak kecil, enggak gede." Saya godain, "Laki atau perempuan?" "Laki." Karena di belakang rumah kami itu sedang bangun, jadi banyak tukang. Udah ada ketawa-ketawa, ngobrol. Saya kira ada suara tukang di belakang. Lalu saya tanya lagi, "Suaranya jahat atau suara baik?" "Baik," katanya. Umur 6 tahun. Lalu saya tanya, "Lah suara siapa?" Tiba-tiba dia diam, dia nunjuk ke atas. Begitu dia nunjuk ke atas, saya berhenti bergurau. Saya bangun, saya tanya begini, "Suara siapa?" "Tuhan." "Tuhan siapa?" "Tuhan Yesus lah." "Kok kamu tahu?" "Tadi aku didatangi. Aku lagi main di kamar sama adik. Ada suara bilang, 'Kamu ke kamar sebelah, doa.'" 6 tahun. Ke kamar sebelah. Aku lagi doa, Pi. Aku naik ke kasur, aku berlutut. Terus Tuhan datang. Apa seperti di gambar-gambar itu mukanya? Enggak, lebih cakep. Umur 6 tahun sudah ngerti pria cakep, saudara. Tapi Tuhan. Terus badanku diangkat. Aku diajak ke surga, aku lihat malaikat. Saya tes malaikat seperti apa. Oh, malaikat itu ada yang punya sayap topi, ada yang tidak pakai sayap. Dan itu terjadi 2 hari, saudara. Karena hari berikutnya dia ngomong begini, "Pi, tadi aku didatangi malaikat lagi." "Kamu lagi apa?" "Nonton TV." Didatangi malaikat. "Lah kamu nonton apa?" "Aku nonton khotbahnya Kong Yusak." Dari kecil, dari kandungan, kalau dengar Pak Yusak khotbah, gerak ini anak, gerak. Sekarang nari karena gerak, dari dalam perut sudah gerak. Suruh diam gak bisa. Terus malaikat ngomong apa? Gak ngomong apa-apa. Cuma di sebelahku, nemeni aku nonton TV. 6 tahun. Tuhan bisa membuat Anda jalan dengan dia di usia berapapun. Dan siapapun, saudara. Sebab dia mau jalan dengan Anda dan saya. Ada seorang ibu bersaksi. Saya gak sebut nama. Dia kerja di sebuah perusahaan asuransi. Dia berkata begini, "Satu hari, Pak, target saya di tahun itu masih kurang 100 juta. Saya bingung. Saya pengen ikut acara atau saya kerja. Dan kalau saya kerja, saya harus cari 100 juta. Anda mau law atau grace?" Dua-duanya. Tanya Tuhan deh. "Tuhan, aku harus seperti apa?" Dia datang ke Yesus. "Tuhan, aku harus seperti apa? Apa yang harus aku lakukan?" Tuhan bicara di hatinya. Ambil dari bagian logos ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nangkep? Dari hubungannya dengan Tuhan, keluarlah hukum perkataan Tuhan masuk ke hidupnya. Dia berkata, "Baik Tuhan." Dia sampingkan pekerjaannya. Dia masuk ke Holy Stadium. Dia ikut session pertama.
Begitu break, dia keluar. Dia buka handphonenya. Seseorang SMS. Dia dapat omset 6 miliar, saudara. 100 juta kurang dikasih 6 miliar. Sementara ada orang lain lagi yang tiap kali kerja ditinggal kebaktian. Bukannya tambah baik, tambah parah. Dan dia pakai ayat yang sama. Bukankah saya mengerjakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Mana? Just a law. Kalau Anda datang ke Tuhan, yang Anda terima bukan logos, tapi rema. Dua orang melakukan yang sama, pakai dasar ayat yang sama, hasilnya berbeda. Yang satu dari memeluk Tuhan, dan Tuhan membisikkan sesuatu, jadi rema. Yang lain cuma logos, kadang-kadang tanpa pengertian. Ketika Yesus sedang berjalan ke rumah Yairus karena anaknya hampir mati, berapa banyak orang yang berdesak-desakan nempelkan badannya ke badan Yesus. Saudara tahu kenyataannya? Berapa orang yang sembuh? Satu. Siapa? Wanita yang 12 tahun pendarahan. Firman mengatakan dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan rema Kristus. Dia dapat rema. Karena itu dia mengatakan akan asal aku jamah ujung jubahnya, yang ada jumbainya itu, aku akan sembuh. Yang lain pegang tangannya, ngelus rambutnya Yesus mungkin, pegangin pundaknya, gak terjadi apa-apa. Kenapa? Ujung jumbainya, baca di perjanjian lama. Setiap pria di ujung jubahnya ada jumbai untuk menyatakan aku tidak lagi hidup menurut kemauan dan kehendakku sendiri. Dalam hati wanita ini, aku pegang bagian itu. Menurut saya Roh Kudus sudah templak hidupnya yang semaunya dia sendiri. Dan dia berkata, kau akan sentuh itu. Dan dengan aku sentuh, aku berkata, Tuhan, aku bertobat. Tidak lagi hidup menurut kemauanku sendiri. Dan tiba-tiba, boom, ada kuasa yang keluar dari badannya. Yang lain megang pundaknya, tarik tangannya. Tidak ada kuasa yang keluar dari situ. Sebab rema, Tuhan, roh Tuhan bicara, menghidupkan ini dalam hidup kita. Kalau Anda bisa paham itu, hidupmu akan berbeda. Yang membuat satu orang dengan orang lain berbeda karena ini. Yang satu hanya bergantung kepada hukum. Siapa yang bisa? Yang satu lagi berkata, anugerah. Liar ujungnya. Tuhan tidak pernah memisahkan ini. Walaupun sumbernya, kata Yohanes, ini dari Musa dan ini dari Yesus. Tapi di awal seharusnya hukum ini ditulis di sini. Dan tiap kali dihidupkan oleh Roh Kudus jadi rema dalam kehidupan kita. Bisakah Anda menangkap betapa pentingnya sebuah relationship, sebuah hubungan kita dengan Tuhan? Amen, saudara. Coba hidup dengan anugerah yang ajaib, dengan hati yang baru, yang bisa memberikan hati yang bisa berkata, aku mau mendengar
dan melakukannya. To hear and to obey. Mendengar dan melakukan. Ketika orang Israel menolak, Tuhan berkata, dari mana kok mereka mengaku punya hati seperti itu? Kan cuma aku yang punya. Dan mereka sudah menolak pemberianku. Siapa yang bisa memberikan itu? Dengan kata lain sebetulnya dia berkata, kalau bukan aku yang memberi, untuk engkau bisa mendengar dan melakukannya, engkau tidak akan punya hati seperti itu. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus, biarkan hati kita adalah hati yang seperti itu, dan hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Amen, saudara. Amen. Angkat tanganmu lagi di hadapan Tuhan. Dan kau Tuhan yang memberikan kerinduan itu terus meluap dalam hidup kami. Jadikan kami tiap hari jalan bersama dengan Engkau. Jalan dengan Tuhan. Menangkap yang dari Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau, dan mengerjakan dalam ketepatan yang luar biasa. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa. Terus nyatakan kehendak-Mu, nyatakan hati-Mu Tuhan, berikan hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benih yang mati. Dan Kau memberkati kami, tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan Tuhan yang luar biasa. Kau diberkati dengan berkat yang terbaik. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun di hidup kita sekalian. Sampai Maranatha. Yang terima berkatnya berkata, Amin. Amin.